jadi satu kebingungan, gimana saya mau berbakti tapi orang tua saya toksik gitu. Itu Makanya kita kenali dulu toksiknya yang seperti apa nih. Nah, setidaknya ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat obrolan ruang tamu dimanapun berada. Senang sekali kita berjumpa hari ini di episode kali ini bersama kita bertiga. Ada saya Kak Zuli, ada Mama Ica dan Dr. juga Dea. Dr. Dea. Yeay. Kalau tema-tema kemarin kita udah ngebahas tentang pernikahan dan teman-temannya, kita sekali ini akan membahas tentang toxic. Nah, toksik kita kali ini lebih akan fokus ke bagaimana kalau kita mau toksik kepada orang tua, kepada suami ya, mungkin lebih orang tua toksik sama orang tua kita. toksik sama kita. Nah, itu seperti apa, kita bagaimana menyikapinya. Tapi yang pasti keinginan berbakti itu mulia, tetapi Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bertahan dalam luka tanpa batas. Nah, Keren jadi banget kan? nggak boleh terus-menerus terluka. Kalaupun kita mengalami satu ujian dalam kehidupan, yaitu circle terdekat kita tuh toksik. Apakah Yes. orang tua, apakah Teman, ibu anak, apakah anak, teman, iya. ataukah pasangan, suami Iya, ataupun istri kita. betul. Nah, kita biar lebih jelas, kita bedah dulu sebetulnya yang dimaksud Toksik toksik itu itu apa gitu. Sekarang menurut pemahaman masing-masing dulu Masing deh, dulu atau ya, opini Dok. masing-masing Iya. dulu. Dea dulu. Dokter Dea nih, selaku praktisi di kesehatan jiwa, sebenarnya toksik itu Iya. apa, Dok? Ya, satu hubungan itu dikatakan toksik pasti adalah toksik itu kan racun gitu Ya, ya. Berarti aha. artinya dia memberikan dampak atau memberikan efek yang tidak bagus ya. Malah kalau itu racun kan bisa-bisa itu justru merugikan kita, ngebunuh kita ya. Iya. Ekstrimnya begitu ya. Iya, Tentunya iya, sesuatu iya. yang pasti merugikan kita. Nah, tentu itu hubungan yang tidak sehat untuk kita. Nah, kalau kita berbicara dari sisi kesehatan mental, satu hubungan yang toksik itu pasti bisa berdampak pada kesehatan mental diri kita juga gitu. Ataukah kita misalnya bisa jatuh kepada kecemasan atau Iya. depresi atau gangguan mental yang lain. Itu hubungan toksik seperti itu. Nah, yang saya temui beberapa kasus itu ya, yang banyak datang ke ruang periksa itu, justru hubungan yang toksik ini ditemukan dalam rumah tangga gitu. paling banyak ya Iya. kasusnya. Banyak ya. Mau itu Apakah dengan itu orang pasangan tua ataupun dan pasangan ya. anak dengan orang tua gitu. Nah, banyak sekarang ini anak-anak muda yang dalam tanda kutip mereka merasa bahwa saya ini udah kena mental nih dok gitu. Tapi ternyata setelah ditelusur sumber dari stresornya adalah orang tuanya. Ada yang karena memang hubungan orang tuanya tidak bagus gitu ya. Ada yang orang tuanya bertengkar tapi di depan anak-anaknya, memiliki pola komunikasi yang buruk dan anak itu tidak suka gitu ya melihat pola hubungan orang tuanya seperti itu, atau memang juga hubungan antara atau komunikasi orang tua ke anaknya itu juga tidak bagus gitu. Jadi saya pernah ketemu juga seseorang yang mengatakan, saya ini selalu dibilang sama ibu saya, kamu tuh anak durhaka, kamu tuh anak durhaka, dan itu terus dikatakan oleh bercambuk ibunya. ya. Jadi setiap anak ini entah anaknya yang buat salah atau ibunya merasa tidak cocok dengan apa yang dilakukan anaknya, ibunya selalu bilang bahwa kamu itu anak durhaka. Nah, Segala ini kan toksik sesuatu nih. yang menurut ibunya itu nggak sesuai sama ibunya, dia Kalimat bilang itu yang anaknya muncul. durhaka. Nah, kasihan banget kan gitu. iya, Padahal di satu sisi akhirnya ada peperangan batin. Saya ini dibilang durhaka sama ibu, saya sedih sekali karena saya ingin menjadi anak yang berbakti, saya ingin baik pada orang tua saya, tapi kata-kata durhaka itu seperti Melukai ya. hukuman bagi Iya, dia, betul. dan dia merasa ketakutan jangan-jangan karena ibuku mengatakan bahwa aku anak durhaka, aku jadi dihukum oleh Tuhan. Nah itu loh. Nah, iya. Jadi Dan itu kan dia ngecap ya. betul, jadi Label, dia jadi jadi konflik labeling. batin. Dia Iya. tuh ingin berbakti, tapi kok aku salah terus ya. Gitu. Nah itu contoh ya. Dan ternyata masya Allah ini Aduh, ya. banyak loh. Banyak Orang tua dan anak itu yang seperti ini gitu ya, dan kasihan ya. Iya. Karena anak apalagi di bawah usia 20 tahun ya, di mana sebenarnya dia juga masih berkembang, masih cara berpikirnya kan anak di bawah usia umur 20 tahun tuh masih harus dituntun juga ya Betul, cara hari ini berpikir. ya. Karena kan otak depannya ini belum matang ya. Jadi masih banyak hal yang sebagai orang tua kita perlu mengarahkan. Nah, ini yang kemudian jadi satu kebingungan, gimana saya mau berbakti tapi orang tua saya toksik gitu. Itu Maria, jadi satu pertanyaan besar
bagaimana nih kita posisinya sebagai anak. sebagai anak. Nah, padahal kalau kita lihat ya dalam surat-surat dalam Al-Qur'an itu bentuk apa namanya? Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu nggak pakai syarat. Iya, betul. Iya kan? Benar. Dan posisi berbuat baik kepada orang tua itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kebanyakan itu diletakkan setelah taat kepada Allah. Iya, Ya kan? betul. Itu Masya Allah betapa berbuat baik ini ya tidak melihat orang tuamu itu jelek apa baik, Toksik atau tidak? ya toksik apa Madu atau enggak, racun? tapi perintah Allah adalah berbuat baiklah kepada orang tua. Tapi gimana kalau orang tuanya Toksik. Yang toksik Nah, seperti makanya itu? kita kenali dulu toksiknya yang seperti apa nih. Nah, setidaknya ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, manipulator. Orang dengan perilaku manipulatif ini berusaha mengendalikan orang lain demi kepentingannya sendiri. Nah, ciri-cirinya ada lagi yang lebih detail, memutar balikan fakta. Kemudian membuat orang lain yang merasa bersalah. Ya. Kemudian menggunakan rasa kasihan untuk mendapatkan sesuatu dan sering melakukan guilt tripping. Kalau kamu sayang, harusnya kalau kamu, nah jadi bersyarat itu manipulator. Yang kedua gaslighter. Nah ini kan konsep dari gaslighting, membuat orang meragukan perasaannya sendiri. Itu cuma perasaan kamu aja gitu. Terus sering mengatakan kamu lebay atau tadi itu cuma perasaan kamu. Menyangkal hal yang memang secara faktual benar-benar terjadi. Jadi disangkal, gaslighting, menutup fakta. Dan membuat korban merasa bingung dan tidak percaya diri. Nah kadang-kadang ada orang tua yang dia merasa bingung dituntut mungkin sama anaknya. Nah ini gimana nih caranya gue gaslighting aja nih anak gue. Jadi justru dituntut diputar sama balikan ibu, orang tuanya. sehingga si anaknya ini jadi ngerasa nggak pede gitu. Oh ya deh aku jadi bingung kan gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga narsistik berlebihan atau NPD mungkin ya kalau kita kenal narsistik berlebihan artinya nggak mungkin anak-anak itu benar. Pokoknya orang tua selalu yang benar. Atau mungkin si suami yang nggak mungkin gue yang salah, selalu pasangan gue yang salah. Nah ini kan narsistik, jadi rasa cinta berlebihan terhadap diri sendiri. Nah ini harus kita kenali dulu, baik kepada diri kita maupun tadi persoalannya seperti apa sehingga nanti penanggulangannya atau solusinya bisa secara tepat. Misalkan pada saat kita berhubungan dengan orang yang pertama tadi kan manipulatif ya, artinya selalu harus membawa saksi atau key person yang akan bisa melegitimasi, memvalidasi fakta yang kita terangkan. Karena kalau kita sudah dengan prinsip kejujuran nih, contoh ya misalkan anak ada 3 bersaudara, dia ada persoalan, ngadu ke orang tuanya, mah tadi tuh kejadiannya susunya tumpah ini nih, nggak mungkin, pasti kamu sengaja numpahin. Kita harus membawa second opinion. Adik kamu nggak begitu. Nah, kita harus membawa second opinion. Artinya pada saat terjadi sebuah diskusi, maka kita harus membawa narasumber yang bisa memvalidasi. Kalau sampai sulit juga, ya berarti batasannya harus baiknya seperti apa gitu ya. Maksudnya batasannya ya udah adek cuman jelasin kok gitu, nanti adek punya solusi deh, kalau gitu adek akan beli susu yang baru karena udah numpain susu, nih nanti adek akan nabung misalkan gitu ya. Nah ini semoga si anak-anaknya ini udah dewasa ya, dewasa udah bisa berpikir seperti itu. Kalau belum gimana? Kalau belum makanya jangan jadi orang tua yang toksik, jangan jadi orang yang toksik, karena orang toksik itu memperburuk hubungan, menghambat pertumbuhan orang lain juga loh. Gitu, nah ini sebenarnya kalau kita bicara tentang hubungan toksik ini, kita bisa melihat dari 2 sudut pandang ya. Yang pertama tadi Mbak Ica bilang jangan jadi orang tua yang toksik. Memang dari sudut pandang orang tua ya berarti gini loh, kita sebagai orang tua itu punya kewajiban adalah memudahkan anak kita untuk berbakti sama kita. Nah kalau kita tadi toksik ke anak ya itu kan sulit bagi anak untuk dia mau berbakti kepada kita, mau ngomong aja jadi takut misalkan. Dan sebagai orang tua, kita juga punya kewajiban melakukan dialog keimanan kepada anak. Nah, itu dari sudut pandang orang tua. Nah, tapi dari sudut pandang anak, ini juga kita kembali lagi ya kepada kalau kita berbicara tentang ketetapan Allah. Nah, ini banyak banget nih ditanyakan sama pasien-pasien nih ya. Dokter tuh saya tuh harus gimana gitu. Karena di satu sisi orang tua nggak mungkin mau ngelawan, sama orang tua tuh
mau nasehatin juga nggak bisa, ya kan? Terus saya harus apa? Nah, ini maka perlu dibangun lagi kesadaran, ini berilmu lagi ya. Ada namanya ketetapan Allah, itu kan ada syar'i, ada kauni ya. Ketetapan Allah yang syar'i itu kan bentuknya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang kauni itu kan bentuk ibadahnya adalah keridhaan kita akan ketetapan Allah. Nah, maka dalam hal ini berarti ini ketetapan Allah yang dikauni ini, bagaimana kita ridho bahwa ternyata kita dilahirkan dari orang tua yang seperti itu. Betul. Nah, disinilah akhirnya peran ilmu tadi, ilmu keimanan tadi, memang ini harus dikuatkan. Nah, mau nggak mau kalau orang tua yang toksik kayak gitu memang butuh support dari pihak lain gitu dari ya. circle terdekat. Iya, entah itu dari mungkin saudaranya, kalau kita bicara mungkin anak yang belum menikah ya, dari saudara atau dari teman yang kemudian menguatkan sisi sisi keimanan tadi. Dia kan berarti dialog keimanan antara orang tua dan anak jadi kosong. Dan orang tuanya kan tidak memberikan hak anak bahwa memudahkan anak berbakti kan. Ini kan butuh satu usaha yang lebih besar bagi dia untuk menerima bahwa ternyata orang tuaku toksik tapi aku harus tetap berbuat baik. Itu kan berat sekali. Berat sekali bagi anak-anak, apalagi anak-anak yang masih sekolah, dia tidak punya kekuatan finansial, ya kan? Dia nggak bisa, maksudnya belum bisa berdiri sendiri, dia harus bertahan di tengah kondisi yang seperti itu luar biasa. Maka dan apalagi orang toksik kadang-kadang nggak sadar kalau dirinya toksik. Jadi dia nunggu keadaan yang membenturkan sehingga dia nanti sadar akan perubahannya, dan itu udah tinggal faktor Allah aja deh kapan memberikan ilham si orang toksik ini untuk bisa punya enlightenment ya kan, punya pencerahan dan akhirnya berubah. Jadi ternyata situasi ini juga mengundang kepedulian orang-orang di sekitarnya ya. Kalau ada saudara, teman, mungkin saya yang ini kebetulan berprofesi sebagai dokter, ternyata ya Allah ini ternyata harus menjadi support system dia gitu kan. Itu kan Allah lagi nunjukin jalan sebenarnya. Dia harus ketemu pada orang yang kemudian memberikan pencerahan bahwa ternyata tetap harus berbuat baik, tetapi latar belakang berbuat baik ini apa kan dia harus paham gitu. Bahwa berbuat baik ini bukan karena dia orang tua kita saja, tetapi karena ini perintah Allah. Nah, ini kan keimanan yang harus ditumbuhkan, dipupuk terus-menerus. Ini PR umat sebenarnya, ya kan? PR umat gitu. Karena kalau anak dan orang tua nggak bisa putus ya. Kalau suami istri toksiknya sudah melanggar syariat itu kan ada option perceraian. Ada option perceraian. Kalau anak sama orang tua gimana bisa nih? Gitu ya, nah, kalau anak yang sudah kayak bisa mandiri gitu ya, kan ada pasien yang mungkin dia sudah bekerja atau kuliah. Nah, kalau saya sih gini sih kasih sarannya, kalau memang butuh waktu untuk memulihkan mental kamu, kamu boleh cari kerja yang jauh dulu gitu. Jadi ini bukan lari dari orang tua ya, tapi untuk memberi jeda kamu pulih dulu secara mental. Tapi kan kamu tahu bahwa karakter orang tua kamu begini. Pergi bukan untuk ngilang, tapi ketika kamu kuat kembalilah, karena itu kita kan tetap harus berbuat baik, harus nggak boleh memutus juga kan hubungan orang tua dan anak. Tetapi paling enggak kamu punya jeda waktu, punya tempat untuk kamu kemudian memulihkan kondisi mental kamu gitu. Betul ya, jadi memang ngeri juga ya. Jangan sampai kita juga jadi orang tua yang toksik itu tadi ya. Cuman kita nggak ngerti juga nih ukuran toksik itu kan mungkin ada nggak sih beda-beda. Ya, setiap orang mungkin nggak sama gitu. Kadang ada standar digalakin sedikit sama orang tuanya, anaknya udah beleret. Kadang-kadang makanya ukuran toksik itu ada batasannya, ada toksik tinggi, menengah, medium gitu nggak ada ya? Enggak sih, aku sampai belum mengganggu pertumbuhan itu tadi ya, sampai yang membuat jelas depressed ya. Yang jelas kan gini ya, orang tua itu bagaimana kemudian
kan gini, kalau orang tua ditanya, dia tuh mungkin juga nggak sadar ya kalau Kalau toxic dirinya ya. toxic ya. Karena orang tua itu maunya pasti baik ke anaknya. Benar. Cuman caranya yang ya. sering salah adalah caranya. Ya, Nah, kembali caranya. kepada juga bagaimana dia dulu dibesarkan oleh orang tuanya Ya, gitu. ya, Atau dia punya permasalahan dengan pasangannya yang tertumpah kepada anaknya. Itu yang Yes. sering terjadi juga. Benar, Jadi benar. memang kalau kita berbicara rumah tangga itu complicated gitu, sampai benar-benar. kepada akhirnya tidak hanya antar suami istri, tapi kemudian bagaimana komunikasi ke anak, kemudian bagaimana berpengaruh kepada perkembangan mental anak, seperti itu. Tapi emang aku ngerasa banget sih Dipta itu sampai akhir-akhir ini kan dia anak usia kelas 3 SD. Sampai ngomong gini, Ibu kok sekarang udah nggak marah-marah lagi? Biasanya kan kalau ngomong harus teriak-teriak, kok sekarang lebih lembut? Iya, karena hati ibu sedang lembut. Oh, iya karena ibu sudah karena Sudah ibu sedang terpuaskan. Iya ya bener banget, tadi relate banget apa yang disampaikan dokter Dea, bahwa kalau itu tergantung pada situasi di rumah, bagaimana perlakuan suami, kondisi capek apa enggak, itu mungkin juga kondisi di lingkungan juga kan yang ngebentuknya jadi toksik, ya nggak sih? Kan kalau berbicara hal ini tuh ngerembetnya kemana-mana ya. Iya, dari Iya betul, kesadaran karena diri, ya. tadi ya dari kita masalah anak, kemudian kita lihat ternyata orang tuanya bisa juga bermasalah, kemudian kita lihat ternyata ada secara globalnya misalnya permasalahan ekonomi Ya. yang akhirnya berat, yang akhirnya membuat Ngefek kita ngefek jadi kepada hubungan dengan suami istri, ngefek juga ke anak. Udah ini ternyata emang kayak bias. efek domino Efek gitu ya. domino, Iya, Betul, jadi ya. nyambung semuanya. Bener, kalau kita lagi bahagia, happy, anak-anak yuk ikut kayak happy gitu loh, kok kayak seneng Iya, banget betul, ibu, betul, ya, karena ibu betul. lagi berbunga-bunga, jadi ke bawahnya Itu ya enak terus penting ya, ya. makanya Iya. ini kerja kelompok ya Kerja kan, kelompok, iya, kerja jadi sama nggak kerja semuanya. sama, nggak bisa individu kalau dalam Iya, rumah tangga ya, iya, ada iya. orang tua, ada anak-anak, masya Allah, tabarakallah. Ya jadi memang masalah anak satu ini kenanya sampai Benar. sampai ke negara ya. Iya, Gitu, negara ya, Masya campur dan Allah. tumpah. Ya Luar jadi biasa. memang inilah makanya saya bilang kalau seperti ini tuh udah PR umat Iya, ya gitu. benar. Ya lagi-lagi deh, berarti kita sebagai person kita juga senantiasa meningkatkan kesadaran diri, menuntut ilmu, kemudian kita juga aware terhadap sekeliling, Betul, setuju. saling menolong, Yes. ya kan? Karena permasalahan kesehatan jiwa ini juga rumit dan efeknya bisa sangat mematikan ya, maksudnya naudzubillah ya, karena tadi punya orang tua toksik terus dia jadi mikir mau bunuh diri segala macam, akhirnya kejadian naudzubillah kan bisa jadi ya kan, maka carilah pertolongan dengan orang-orang yang tepat ya teman-teman ya, insya Allah selalu ada dan selalu ingat Allah tadi ya. Benar. Gitu. Jadi buat yang mengalami juga harus tetap kuat cari pertolongan. Kita sebagai person juga senantiasa mawas diri, introspeksi diri, jangan sampai kita menjadi penyebab hancurnya mental orang lain, apalagi mental orang-orang anak terdekat kita, kita ya, gitu ya. Dan yang paling penting ya teman-teman, jangan salah mencari pertolongan. Ya, Pertolongan ya. kita Allah, dan carilah circle yang benar. Ya, gitu kan. circle yang berilmu. Betul sekali. Udah, kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.